Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Nurlistianingsih dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang akuntansi organisasi nirlaba. Selanjutnya ada ciri-ciri organisasi nirlaba. Yang pertama, sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atas manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Lalu yang kedua, yaitu menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut. Dan yang ketiga, tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis. Dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan pembagian sumber daya entitas pada saat likuiditas atau pembubaran entitas. Selanjutnya, contoh organisasi nirlaba. Yang pertama, organisasi kesejahteraan sosial masyarakat. Yang kedua, yayasan sosial dan yayasan dana. Yang ketiga, lembaga advokasi, misalnya Kontras, perlindungan kekerasan dalam rumah tangga. Yang keempat, balai keselamatan. Yang kelima, konservasi lingkungan. Dan yang keenam, PMI. Konsep dasar pemikiran akuntansi organisasi nirlaba. Di Indonesia, Departemen Keuangan RI membentuk Komite Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Organisasi penyusunan standar untuk pemerintah itu dibangun terpisah dari FASB di AS atau Komite Standar Akuntansi. Karena karakteristik entitasnya berbeda, entitas pemerintah tidak mempunyai pemegang saham atau semacamnya, memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapkan laba, dan mampu memaksa pembayaran pajak untuk mendukung keuangan pemerintah tanpa peduli bahwa imbalan bagi pembayar pajak tersebut memadai atau tidak memadai. Pajak bagi organisasi nirlaba. Yang pertama, sebagai entitas atau lembaga, maka organisasi nirlaba merupakan subjek pajak. Artinya, seluruh kewajiban subjek pajak harus dilakukan tanpa terkecuali. Akan tetapi, tidak semua penghasilan yang diperoleh yayasan merupakan objek pajak. Yang kedua, pemerintah Indonesia memperhatikan bahwa badan sosial bukan bergerak untuk mencari laba, sehingga pendapatannya diklarifikasikan atas pendapatan yang objek pajak dan bukan objek pajak. Namun, di banyak negara, organisasi nirlaba boleh melamar status sebagai bebas pajak, sehingga dengan demikian mereka akan terbebas dari pajak penghasilan dan jenis pajak lainnya. Karakteristik organisasi nirlaba. Karakteristik yang membedakan organisasi nirlaba dengan organisasi laba dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya pengukuran nirlaba. Banyak organisasi laba mempunyai banyak sasaran dan tidak ada cara yang layak untuk mengkombinasikan ukuran beberapa keluaran. Tidak adanya ukuran laba menjadikan proses kendali manajemen menjadi sulit. Pada hakikatnya, keuntungan adalah perbedaan antara biaya dari masukan organisasi dengan hasilnya atau output. Biaya dalam organisasi nirlaba dapat dihitung dengan mudah layaknya seperti pada organisasi laba. Sebaliknya, keluaran sulit ditentukan secara kuantitatif. Yang kedua, dari karakteristik organisasi nirlaba yaitu tidak selalu bergantung pada kekuatan pasar. Artinya di sini aktivitas organisasi komersial atau profit orient diatur
diatur oleh mekanisme pasar. Organisasi ini harus bertindak dalam batas penawaran dan permintaan yang diciptakan pasar. Barang atau jasa yang dihasilkan haruslah mengikuti zaman, berharga layak, dan kompetitif. Beberapa organisasi nirlaba juga mendapatkan seluruh atau sebagian besar sumber dananya dari penjualan. Misalnya, sebagian besar rumah sakit, sekolah, dan perguruan tinggi swasta yang tergantung terutama pada uang kuliah. Termasuk juga organisasi riset yang sumber dananya berasal dari kontrak dengan proyek-proyek tertentu. Poin ketiga, karakteristik organisasi nirlaba, yaitu ketiadaan komparatif pertanggungjawaban. Organisasi komersial selalu mempertimbangkan setiap usulnya untuk para pemilik atau kreditur. Pemilik atau pemegang saham mengharapkan bahwa perusahaan akan dijalankan sesuai kepentingan terbaik mereka dan mereka membutuhkan laporan tetap dari hasil operasi tersebut. Organisasi nirlaba di Indonesia. Di Indonesia, organisasi nirlaba telah berkembang cukup pesat, terutama di bidang keagamaan serta advokasi. Selain itu, di bidang pendidikan kini juga mulai berkembang, seperti yang dilakukan oleh Intenews Indonesia, di mana mereka melakukan bimbingan bagi para jurnalis. Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba dalam SFAC 4. Yang pertama, laporan keuangan organisasi non-bisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyediaan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi. 2. Memberikan informasi untuk membantu para penyediaan calon penyedia sumber daya serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi non-bisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan pemberian pelayanan tersebut. 3. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi non-bisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya. Keempat, memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan kekayaan bersih organisasi serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut. 5. Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Pengukuran secara periodik atas perubahan jumlah dan keadaan sumber kekayaan bersih organisasi non-bisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama-sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja. 6. Memberikan informasi bagaimana organisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi. Yang ketujuh, memberikan penjelasan dan interpretasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan. Selanjutnya, ada perbedaan modal atau kekayaan antara akuntansi nirlaba dan akuntansi komersial. Akuntansi nirlaba, segala kekayaan atau aset yang berhubungan dengan organisasi akan diakui sebagai modal organisasi. Sedangkan akuntansi komersial, modal atau kekayaan perusahaan komersial didirikan dengan tujuan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Perbedaan keuntungan antara akuntansi nirlaba dengan akuntansi komersial. Akuntansi nirlaba tidak memperbolehkan keuntungan dibagikan kepada siapapun, sedangkan akuntansi komersial keuntungan dapat diklaim oleh pemiliknya. Perbedaan pendapatan antara akuntansi nirlaba dengan akuntansi komersial. Akuntansi nirlaba pendapatan bisa dari internal maupun eksternal, sedangkan akuntansi komersial pendapatan berasal dari kegiatan yang memang sudah direncanakan. Perbedaan biaya akuntansi nirlaba dengan akuntansi komersial.
Biaya diklarifikasikan atas biaya yang terkait dengan program atau tujuan organisasi tersebut. Sedangkan akuntansi komersial, biaya hanya dikategorikan dalam biaya yang langsung berhubungan dengan produksi barang atau jasa. Lingkup PSAK 45. Laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi nirlaba yang memenuhi karakteristik. Yang pertama, sumber daya entitas nirlaba berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Kedua, menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan menumpuk laba, dan jika entitas nirlaba menghasilkan laba tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas nirlaba. Dapat diterapkan oleh lembaga pemerintah dan unit-unit sejenis lainnya sepanjang untuk bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada entitas bisnis. Kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual atau mencerminkan proporsi pembagian sumber daya saat likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba. 4. Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada entitas bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikannya tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas nirlaba pada likuidasi atau pembubaran entitas nirlaba. Dapat diterapkan oleh lembaga pemerintah dan unit-unit sejenis lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sekian penjelasan dari saya tentang akuntansi organisasi.